Haji ulun belum mengerti. Badal haji itu boleh orang badal haji itu pertama haji dia sudah tua tapi kada bisa lagi, misalnya tulak ke Mekah karena sebab garing, tetapi dia mempunyai kewajiban haji seperti hartanya yang banyak misalnya. Nah, itu boleh dibadalkan karena dia tidak bisa pergi. Yang kedua, orang yang badal haji itu ketika orang itu sudah meninggal, tetapi di waktu hidupnya dia mempunyai kewajiban berhaji, yaitu dia mempunyai kemampuan untuk berhaji, lalu hartanya itu diambil nanti untuk dibadalkan kepada orang. Dan ingat, orang yang membadalkan haji itu sudah berhaji, tidak boleh orang yang belum berhaji. Jadi yang walaupun ada satu kaul mengatakan boleh saja orang yang belum berhaji, tapi kada, yang kaul yang muktamadnya adalah orang yang kita badali itu adalah orang yang sudah berhaji, itu yang muktamadnya. Jadi orang yang boleh membadalkan haji itu sakit karena dia tidak bisa pergi hartanya, sedangkan dia mempunyai kewajiban berhaji, yaitu mempunyai harta yang berlebih. Yang kedua tadi orang yang meninggal dunia, lalu dia itu kewajiban dia ada haji, atau dia bernazar haji walaupun dia tidak punya kewajiban, ternyata anaknya hartanya ada, lalu anaknya menghajikan, boleh seperti itu. Dan orang yang dibadalkan, pertama orangnya sudah berhaji, yang kedua memberi ongkos pulang dan perginya. Orang nambah haji tadi itu termasuk membiayai anaknya yang ditinggalkan, seperti itu. Ya sudah, itu aja sebenarnya orang badal haji. Inggih. Guru, kayak apa caranya membaca salawat itu mulai dari niatnya supaya dapat berkatnya? Niatnya bersalawat kepada Nabi saja. Niatnya bersalawat kepada Nabi, sudah seperti itu aja. Yang masalah yang lainnya supaya kita merasakan lezat itu tergantung kepada musyahadah kita, tergantung kepada kehadiran kita kepada Rasulullah atau tidak, seperti itu aja. Walaupun salawat itu dibaca, hadir dan tidak hadirnya hati kita terhadap Rasulullah itu tetap diberikan rahmat terhadap orang yang membacanya. Nggih, seperti waalaikumsalam warahmatullahi, waalaikumsalam guru, amin, berkat 88. Nggih, sudahlah. Waalaikumsalam al-baqa, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Nggih. Seperti itulah. Jadi bersalawat itu sebenarnya hadir dan tidak hadir tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya kita membaca salawat itu. Waalaikumsalam Wahidah Husain, waalaikumsalam. Ikafini wa sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Hamdani al-Banjari, masalah. Esteh lah guru, kada minta maaf ulun lah. Ini anu jahi ulun minum. Jahi, jadi minta maaf anak manu rakungan tapi pakai es juga pang lah. Lah. Ingat lawan Tuhan tu, ingat apanya guru? Ingat apanya? Yang biar hendak ingat. Ingat rahmatnya, ingat nikmatnya. Orang itu pasti ingat. Ingat itu karena nikmat, ingat juga dengan Allah Ta'ala. Karena bala juga ingat dengan Allah Ta'ala. Jadi nang mana ingatnya tuh? Jadi ingat ketika dapat nikmat juga orang itu ingat, yaitu dengan bersyukur. Ketika dengan dapat bala dia beristighfar. Nikmat juga ingat juga dia. Assalamualaikum, sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Ratikwara, Surabaya. Saya baru dari Surabaya, Ratikwara nih. Zahe. Jahe nih, minum jahe. Terima kasih yang hadir, terima kasih yang mantap-tap layar, terima kasih seberataan, masya Allah. Guru, setiap bangun malam hati ini selalu bersalawat, itu termasuk musahadah dalam salawat itulah guru. Itu namanya ingat baru. Kalau musahadah itu hadir, hakikat daripada itu salawat, tujuan daripada itu salawat, ingat kepada Rasulullah, itu namanya musahadah juga namanya. Tapi kalau sekedar ingat aja itu namanya zikir, namanya salawat namanya. Hingga jadi salawat itu beda, kita nih berzikir beda dengan musyahadah di zikir, lain lah. Kalau orang berzikir la ilaha illallah tanpa memusahadahkan, tanpa menyaksikan bahwasanya aku berzikir ini ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, ingat yang menzikirkan, ingat waktu aku berzikir ini kadang mempunyai kemampuan, itu namanya baru musyahadah. Namanya kalau kita bersalawat misalnya Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, ingat seperti itu aja salawat itu, tapi tidak menghadirkan hati, itu bersalawatnya disebutkan zikir aja, namanya salawat saja, belum musyahadah terhadap itu salawat. Belum menyaksikan bahwasanya akan itu kebesaran salawat kepada siapa dia bersalawat.
Aduh kok enggak ngabari. Wahehe. Ya. Sebentar aja kemarin diambil 1 malam. Insyaallah minta maaf ulun minumlah di hadapan pian. Inggih. Guru, cara menghadapi rasa puber kedua, apakah itu rasa sesaat saja, kita jalani saja sampai hilang? Ya, dijalani aja sampai hilang. Biasanya kan pertama tidak terlalu asik, jadi puber kedua tuh terasa asik. Guru, bagaimana kita mendapatkan manisnya sifat kasih sayang? Sayang tidak pemarah, lemah lembut, dan khilafah. Orang itulah kalau banyak berzikir, banyak bersedekah, banyak berbuat taat, itu diberikan Allah Ta'ala kelembutan di hatinya nanti. Apalagi sampai berzikirnya itu merasakan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang itu akan lembut. Nyatakan orang itulah setiap terbuka futuhatnya, terbuka pintu ma'rifatnya, itu akan menjadi lembut hatinya. Itu di mana-mana aja itu pasti lembut hatinya. Kenapa? Karena sudah melihat hakikat daripada sesuatu. Jadi untuk mencapai itu, bersikap lembut itu, banyaklah berzikir, banyaklah musyahadah kita itu, sehingga kita itu lembut dengan memandang kebesarannya, memesrakan diri kita dengan sifat dan afal Allah Ta'ala, sehingga kita menjadi lembut juga kayak enak. Nantinya di saat kita menjalankan salat tapi pikiran kemana-mana, itu kayak apa sahajalah salatnya. Abang, kalau salatnya itu dipenuhi rukunnya, dipenuhi syaratnya, sah salatnya. Diterima dan tidak diterimanya aja lagi yang kita kada tahu. Sembahyang itu asalkan rukunnya, syaratnya dipenuhi, sah salatnya. Ini biar pikiran kemana-mana kada apa-apa. Haji Anan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4 batakun guru soal pernikahan, hukumnya istri amun sarik minta cerai, terus apa solusinya? Kalau sampian tidak mengatakan ya, maka tidak jatuh cerainya. Wah, kata istrinya, aku minta cerai dengan engkau, tuh hulu namanya, dia minta cerai. Jadi kalau istri itu minta cerai lalu sang suami mengiyakan, itu perempuannya tidak mendapatkan harta gunu-gini, tidak mendapatkan harta gunu-guni. Nah, itulah kalau istrinya yang minta cerai. Nah, itu lakinya mengiyakan. Biasanya kalau hulu itu ya kata istrinya, ceraikan aku bayar engkau 2 juta misalnya. Oke, jerpian. Nah, itu dia tidak dapat harta gunu-gini. Itu hulu namanya. Assalamualaikum guru. Doakan rumah ulun yang dikontrakan cepat payu, amin ya rabbal alamin. Pian lulusan mana guru? Belum lulus lagi ulus. Guru, sejak ulun hijrah banyak banar musibah, ya memang kayak itu sabar aja pian, nismalah. Itu menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala tuh menerima hijrah pian. Bila pian tuh berhijrah lalu banyak ujiannya, itu membersihkan yang dulu-dulu pian lakukan. Itu menandakan bahwasanya pian itu diterima hijrah pian. Itulah nismalah. Kalau mimpi ketemu Nabi tapi ada yang berubah, beritahu kalau itu Nabi, gimana? Itu benar mimpinya. Kalau ada yang mengatakan itu Nabi katanya, kita bermimpi Nabi itu terkadang seperti itu, diberitahu orang dulu, baru melihat sebahagian dulu, dan dilihat kita ada Nabi, baru nanti Nabi sendiri yang membisikkan aku Rasulullah, seperti itu. Cara musahadah itu paling di bawah. Bagaimana guru? Mensyukuri nikmat, ridho dengan apa yang diberikan, disyukuri apa yang diberikan Allah Ta'ala. Itu paling bawah kita itu musahadah. Artinya kita itu apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, serahkan semuanya kepada Allah Ta'ala. Itu cara kita menyaksikan bahwasanya kudrat Allah Ta'ala itu berlaku dengan kita, sifat Allah Ta'ala itu berlaku dengan kita. Apa yang diberikan Allah Ta'ala kita terima, apa yang diberikan musibah kepada kita, kita beristighfar, sabar. Itu caranya musyahadah yang benar. Artinya hati kita benar-benar meyakini bahwasanya musibah dan nikmat itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ dulu cara kita musyahadah itu. Baik itu di sembahyang, karena sabar kita melakukan sembahyang. Hingga sabar dalam berbuat taat, sabar kalau karena maksiat. Jadi sabar itu kadang mesti harus berbuat karena musibah, ndak. Ketika kita berbuat taat, sabar, kita berzikir, berwiritan, sembahyang jamaah, menuntut ilmu, sabar seberatan. Itu cara musahadah dulu. Cara musahadahnya dari kehidupan kita sehari-hari. Cara memulai musahadah, iya seperti itu. Baru nanti belajar dengan guru, belajar.
minta amalan lakas lunas hutang. Di dalam kitab Hidayatus Salikin disebutkan, ujar Nabi, barang siapa membaca Allahumma ya gani ya mugni aghnina bihalalika an haramika 70 kali sehari, itu orang itu akan dilunaskan hutangnya walaupun hutangnya sebesar gunung, dan dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Waalaikumsalam Ibri. Rasa itu datang dari Allah juga guru lah. Tentang pebar kedua tadi, apakah nanti akan hilang-hilangnya sendiri? Enggak hilang. Assalamualaikum ya Jid. Waalaikumsalam. Mudahan pian disihatkan. Amin, panjang umur berkah amin ya rabbal alamin. Terima jailat jalani sampai hilang rasanya guru lah enggak. Nggih pun masya Allah kada lain, thank you. Guru amun kit khotib sudah naik, baik sunnah qabliyah kah atau sunat tahiyatul masjid? Ya. Di dalam kitab Fathul Mu'in juz kedua disebutkan bahwasanya kalau naik khatib sudah di atas mimbar, kita itu disunatakan sembahyang tahiyatul masjid dengan ayat yang ringan ataupun Fatihah yang lain. Tetapi kalau sembahyang yang lain daripada tahiyatul masjid hukumnya makruh, bahkan ulama ada yang mengharamkan. Jadi Kang Ruslah baca di dalam kitab Fathul Mu'in insyaallah juz kedua, itu masalah khutbah itulah. Jadi kalau khatib sudah naik ke atas mimbar, yang disunatkan adalah sembahyang tahiyatul masjid. Kecuali khatib waktu menyampaikan khutbah, menyampaikan rukun khutbah, jangan sembahyang sunat dulu. Nah, kalau sembahyang yang lain ada yang mengharamkan. Haram ya khatib naik ke atas mimbar itu kita sembahyang sunat. Haram itu kalau sembahyangnya kada sembahyang tahiyatul masjid. Tapi kalau sembahyang tahiyatul masjid disunatakan. Bacaannya di situ wa yusannu tahiyatul masjidi ya. Disunatakan tahiyatul masjid walaupun khatibnya di atas mimbar. Wallahu alam. Inggih. Tahiyatul masjid lah kalau keadaan sembahyang sunat lain misalnya kada. Kalau sembahyang sunat lain itu haram hukumnya. Kalau kami pinami iya tadi bujur sudah. TikToker, apakah ahli waris itu berdosa kalau menahan daripada harta warisan? Berdosa hukumnya. Ada beberapa kewajiban setelah mayit itu meninggal. Pertama memandikan, kedua mengapani, ketiga mensalatakan, keempat menguburkan, yang kelima menyelesaikan warisannya, yang keempat yang keenam menyelesaikan wasiatnya. Ini wajib segera diselesaikan setelah mayit itu meninggal, termasuk membagi warisan tadi itu. Kalau ditunda haram hukumnya. Guru pian siapa guru? Siapa loh? Tahu juga kada. Dia kan nanti di KTP lah. Kalau kita pernah bermimpi bertemu dengan wali-wali Allah, itu apa maknanya guru? Orang itu abanglah sebelum bermimpi para aulia, para nabi, itu diutamakan dulu dia itu diberikan Allah Ta'ala mimpi-mimpi orang-orang yang baik, mimpi baik, bermimpi ketemu orang baik, habis itu bermimpi para wali-wali, habis itu bermimpi para nabi. Atau tidak bermimpi sama sekali, dia itu kalau dia martabatnya adalah orang salihin itu jarang bermimpi, terkecuali mimpinya yang baik atau bertemu dengan nabi. Wallahu alam. Assalamualaikum guru. Orang bahadam itu kayak apa guru? Macam-macam. Berkhadam itu macam-macam. Kalau dekat dengan guru berarti membantu semuanya. Pada itu guru tadi macam-macam berkhidmah itu. Ada yang memperhatikan guru-guru pian hendak apa, pian hari ini apa, itu berkhadam juga, memenuhi kebutuhannya, mengetahui keadaannya, seberataan itu berkhidmah namanya. Jadi macam-macam santri itu caranya berkhidmah. Ada juga yang berkhidmah dengan ilmunya saja, yaitu mengamalkan seluruh ilmu yang diberikan oleh gurunya. Ada yang berkhidmah di rumah gurunya, menyapu, ngepel. Ada yang berkhidmah memasakkan gurunya, macam-macam. Ada yang membersihkan kebunnya, membersihkan pesantrennya, semua itu berkhidmah. Berkhidmah itu kalau hendak dapat berkatnya harus ditumbuhkan di hatinya rasa cinta lawan gurunya. Kalau inya kada ada rasa cinta walaupun berkhidmah, nanti kada dapat berkahnya, kada dapat laduninya, kada dapat sir daripada gurunya. Kalau di hatinya berkhidmah tetapi kada ada mahabbahnya.
Guru, kalau hakim memutuskan talak tapi suami tidak pernah mengucapkan talak, bagaimana hukumnya? Nah, itu kalau ada ketentuan-ketentuan di waktu kita membaca sigat taklif, maka jatuh hukumnya. Walaupun laki kada memutuskannya, tetapi sesuai ketentuan-ketentuan agama. Misalnya laki ini kada memberi nafkah, laki ini penyarikan, laki ini penamparan. Nah, itu termasuk misalnya lalu hakim memutuskan dengan sebab orang tadi kada berhak, kada sanggup menjadi suami daripada seorang perempuan tadi, maka hakim berhak memutuskannya. Kada apa-apa hakim memutuskannya walaupun lakinya kada mengucapkan, asalkan syarat-syarat di waktu sigat taklif itu ada. Kalau kita sigat taklif, Raja Wali sehat selalu, Allahumma sholli ala Muhammad. Kabil tu Raja Wali, thank you, I love you. Guru hendak minta pendapat pian, jujur apa tak bujur kadakah? Alhamdulillah wassalah Ustadz, yang dimaksud tahalli dan tajali itu apa guru? Masya Allah. Takhalli itu artinya bersunyi, khalla yukhalli takhliyatan, itu artinya bersunyi kita. Bersunyi itu banyak maknanya, nanti ada orang berkhalwat, ada berujlah, itu tahalli namanya. Takhalli, takhalli ya takhalli, takhalla ya takhalli, takhallian, khalla, nah bersunyi artinya. Takhalli namanya. Kalau tahalli bang, tahalli haknya pakai kada betitik, itu menghiasi. Nah, orang yang bersunyi itu dihiasi dengan ibadah, dihiasi dengan musyahadah, dihiasi dengan murakabah, zahirnya taat, batinnya musyahadah. Itu namanya tahalli namanya. Dengan di mana dia melakukan itu ketika takhalli, ketika dia bersunyi, dia lakukan ibadah zahir dan batin. Baru namanya kena tajalli namanya, yaitu orang itu masuk kepada makam ma'rifatullah namanya. Tajalli itu makam sudah ma'rifatullah. Orang mencapai ma'rifatullah. Kalau bahasa kita tuh orang itu berkhalwat. Dengan berkhalwat itu dia tahalli, menghiasi dengan tahalwatnya tadi dengan ibadah, dengan zikir terus menerus sampai dia mencapai makam tajalli, yaitu makam ma'rifatullah, rijajastulah. Jadi tahalli itu artinya ada 4 syaratnya. Yang pertama berjauh dari manusia, yang kedua jangan guring, jangan tapi guring, tidak terlalu banyak tidur, tidak terlalu banyak makan. Nah, habis itu apalagi tidak berjauh dari orang, jangan banyak makan, artinya sering lapar, banyak berjaga dan menghiasi dirinya dengan ibadah tadi itu. Kalau takhalli itu, yaitu tahalli namanya. Hamdani ya Rabbal Alamin. Guru, kalau anak binian yang sudah berkeluarga masih kawalah orang tuanya mengakikahkan. Kalau orang tuanya hendak mengakikahi kada bapak, enggih. Operator datanglah sudah bini ujang. Enggih. Amun anak bibinian yang sudah berkeluarga, enggih. Munnya hendak, munnya mampu, inya kewajiban kasunahan kita itu mengakikah itu sampai inya balik dewasa, sampai dia balik. Kalau dia sudah balik, dia mampu hendak berakikah, itu kada apa-apanya berakikah seorang, kada apa-apa. Tapi kalau kita masih hendak merasa dulu kada mampu, kada kita mengakikahinya, lalu sekarang mau hendak mengakikahinya, kada apa-apa. Yang batas kesunatannya itu mengakikahi anak perempuan laki-laki itu sampai ketika dia balik. Amin. Kalau hendak ada apa-apa. Guru 4 batakun. Sebenarnya sembahyang itu siapa? Diri siapa? Diri kita aja yang sembahyang. Mustahil orang lain. Aku sembahyang ini lain aku aja. Tampar kawan ini sakit juga. Kita juga yang sembahyang. Om Arin lah yang membedakan kita tuh merasa sembahyang apa kada merasa sembahyang, itu aja. Mau style kita kada sembahyang, sembahyang kita. Jadi pian bertakun siapa yang sembahyang sebenarnya? Lain aku sebenarnya, tampar orang sakitan. Jadi kenapa nampar aku waktu sembahyang ya? Ujar pian kada pian merasa sembahyang tadi. Jadi ulun tis saja. Enggih. Itu ilmu tasawuf salah ngarannya pian mengatakan yang merasa kita sembahyang kada sembahyang itu adalah makam hati kita, pandangan batin kita, musyahadah kita, perasaan kada bersedekah, perasaan kada berbuat taat, perasaan kada sembahyang, perasaan kada berzikir. Itu sebenarnya. Ini kalau pian mengaku aku tadi kada lihat ya aku nang kada sembahyang, melihat panjang kawan kayak pegang. Kayak apa ikam yang kadang merasa sembahyang pas mangkat takbir tampar kawan kesakitan. Kok kira lain ikam tadi jar kawan. Kayak apa kabar? Nah,
batiniah kita lah yang ditata, batin kita lah yang menghilangkan akuan, sehingga kita kadang merasa diri kita nang sembahyang, kadang mengaku diri kita nang berbuat taat, kadang mengaku diri kita nang bajikir. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibadahku, ketaatanku, hidupku, matiku, semuanya milik Allah Ta'ala. Adalah kita merasa kita yang sembahyang. Demi itu orang ini. Assalamualaikum, masalah Ahmad Sunandar. Waalaikumsalam. Minta rila ulun inggi. Assalamualaikum salam. Malaysia kakak, masya Allah. Maksud ulun pian paguruan pian siapa kena pian tahu aja. Mita waalaikumsalam Ustaz, adakah salat kalbiyah Jumat, salat khatib naik ke atas mimbar? Salat kalbiyah itu boleh dilakukan, ada di dalam kitab Fathul Mu'in juz kedua. Tetapi kalau ketika khatib naik ke atas mimbar itu kada disunatakan kalbiyahnya, kada disunatakan, tetapi sunat tahiyatul masjidnya yang disunatkan. Nggih, wallahu alam. Cara sanda supaya kada riba guru, berilaan. Bilanya sudah berilaan sama-sama rida, kada ada lagi urusan ribanya. Ini bolehkah saya memanggil apa guru? Saya baru gabung. Inje ropopo. Ya masya Allah, Jambi, masya Allah. Assalamualaikum, izin nyemak guru. Semoga guru, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih yang hadir. Thank you, I love you, for you. Tia silahkan tap-tap layar dulu lah supaya lancar lah. Guru ulun hendak berbini tapi masuk bermisi napa-napa, ada hutang juga guru kayak pak banyak puasa. Ujar yugilah inggih, amun hendak berbini kemampuan ada, hendak berbini duit tak ada, banyak puasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahrul wujud. Ujar yugi tambahi lagi. Assalamualaikum Muhammad Dasmik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru, rasa puber kedua ini bukan kepada istri tetapi kepada orang lain. Emang kayak itu kepada istri. Biasanya kayak itu. Apa yang harus kita lakukan lawan atau jalani puasa? Banyak berbuat yang baik-baik, yang telah bergabung dengan orang-orang yang soleh-soleh. Amun kita bahakikah di hari tasyrik, Inggih, 11, 12, 13 boleh lah guru. Boleh benar. Niatnya berakikah aja tetapi dapat pahala kurban. Tetapi kalau pian niatkan atau tikarlah dua pian niatakan berakikah dan kurban satu kambing itu kada sah hukumnya. Nah, kalau pian niatakan berakikah aja di hari raya kurban itu maka pian dapat pahala kurban. Beda dengan seekong sapi lalu berbeda-beda orangnya. Itu niatakan akikah dan kurban boleh. Tetapi kalau seekong kambing niat akikah dan kurban ora sah. Understand? Nah, Mas Teo, ujar Yugi. Masya Allah. Guru, kalau kita sholat dan ibadah lain panah kepada syekh kita, kita bujurlah seperti itu, seperti ini. Boleh bujur aja, ada bapak. Karena panah pada syekh itu sama dengan panah pir Rasulillah namanya. Sulawesi Agarwot Taudoloko. Masya Allah. Salat sunat qabliyah tadi ulun jelaskan sudah bintang. Salat sunat qabliyah itu boleh saja satu tapi mentakbibkan akan itu sembahyangnya. Inggih, dua buting yang dibolehkan qabliyah dengan tahiyatul masjid. Itulah tahiyatul masjid. Kalau hendak meninggal satu aja dikerjakan, yaitu qabliyah atau tahiyatul masjidnya saja dikerjakan. Bila mengerjakan qabliyah Jumat dapat tahiyatul masjidnya. Tetapi kalau mengerjakan tahiyatul masjidnya maka kada dapat qabliyahnya. Dua sembahyang ini dibolehkan ketika khatib naik ke atas mimbar. Adapun sembahyang lain selain daripada sembahyang sunat yang adanya haram hukumnya. Ketika naik sudah di atas mimbar, misalnya sembahyang mengqadha, sembahyang sunat mutlak, itu haram hukumnya. Kalau naik ke atas mimbar sudah. Sulawesi ini banyak guru, sudah tadilah. Salat sunat hadiah kawakah langsung dihadiahkan sama gasan dua orang atau lebih. Kilat senja itu di dalam kitab Sarah Sitin disebutkan. Di situ di tengahnya ada judulnya Fadailah apa namanya tuh? Apa namanya lah? Fadail aja namanya judulnya lah. Wa yustahabu jar bi kulli lailatin ayyusalliya wa yahdi ila kaum muslimin wal muslimat ya. Itu menunjukkan sembahyang hadiah itu boleh, faidah judulnya.
faidah jadi tengah, itu di dalam bab jenazah. Di Sarasitin bab terakhir bab jenazahnya, tapi yang di dalam itu ada tulisannya faidah aja. Masalah sembahyang hadiah boleh dihadiahkan one by one, satu demi satu boleh, ataupun dihadiahkan untuk satu kali sembahyang untuk seluruh kaum muslimin, boleh hukumnya kilat senja. Ya, assalamualaikum ulun, moga lancar usaha ulun, amin kastalani. Guru bawasiat di apa tuh, mawasiat dari laki kalau oleh masalah ada bating harta pada warisan, apa tuh, hendak dibagi tapi tanahnya kada payu-payu. Guru bawasiat dari laki masalah ada bating itu apa? Ada adi enggak yolah? Harta benda ada warisan, harta benda warisan gololah. Nggih. Hendak dibagi tapi tanahnya kada payu-payu, ya kada apa-apa, karena menunggu payu hanya dibagi. Nggih, ada yang mah. Nggih. Amin ya rabbal alamin. Surabaya hadir, Lida, Nuyuk, Hazra. Masya Allah, Surabaya panas. Alhamdulillah, baru datang Bang Yogi. Waalaikumsalam, Julok Marong. Soalan aku Ustaz, ini orang Malaysia berarti ini kalau soalan ini. Gimana kalau metode untuk kembalinya tim di hujung hayat sakaratul maut? Gimana metode untuk kembalinya time waktu di hujung akhir hayat? Kita di akhir hayat itu kan tidak mengetahui apakah kita itu husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Dan terkadang kita itu di akhir hayat ketika hadir sakaratul maut itu ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Adapun amaliyah di antaranya kita itu supaya ketika kita menghadapi sakaratul maut itu supaya ingat terus. Yang pertama, banyak berzikir di waktu dia sehat, di waktu dia luang, banyak berzikir dan hatinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti di waktu sakaratul maut dia pun akan ingat dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menurut ulama orang itu dimudahkan sakaratul maut ketika dia itu dalam keadaan berwudu, senantiasa berwudu terus, waktu sakit baik berwudu. Yang ketiga adalah bersiwak, suka bersiwak. Itu adalah memudahkan untuk sakaratul maut nanti. Seperti itu. Adapun amalannya ketika orang itu ketika sakit banyak membaca la ilaha illallah subhana inni kuntu minadz zalimin 100 kali. Apabila dia membaca itu 100 kali, kalau dia meninggal maka dia termasuk gulungan orang yang mati syahid. Atau dia itu membaca qul huwallahu ahad 41 kali di waktu sakitnya, lalu dia meninggal, maka orang itu pun digulungkan orang yang mati syahid. Wallahu alam. Disebutkan itu di dalam kitab Fathul Mu'in juz kedua, Babul Mait. Kadang-kadang ingat asma, kadang-kadang apal, kadang-kadang sifatnya kada apa-apa guru, kada apa-apa, yang penting ingat J lah. Masya Allah. Waalaikumsalam Bang Yogi. Guru, misal malam bermimpi terus, siangnya kejadian, itu maksudnya apa? Berarti pian punya amaliyah yang biasanya tuh kita amaliyahkan itu rutin biasanya. Amaliyah yang istiqamah itu akan membawa isyarat terhadap kita akan sesuatu yang terjadi pada diri kita, dan itu termasuk daripada bahagian maunah yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada seseorang yang senantiasa istiqamah dalam beramaliyah. Itulah namanya maunah, itulah namanya pertolongan Allah Ta'ala atau fadlum minallah, kelebihan, keutamaan, karamat yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Setiap mimpinya menjadi kenyataan. Itu diantaranya tidak dibukakan secara jahir, tetapi dibukakan ketika kita bermimpi. Pemekasan Madura, Nurul Hidayat, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam guru. 4 sebelumnya guru, tuh minuman tangan kanan apa tangan kiri di layar? Tangan kanan, tapi kalau dilihat di sana pasti tangan kiri. Karena layarnya dibalik, kalau kita minum pasti tangan kiri kalau di sana. Kalau ulun tangan kanan pasti melihat tangan kiri di sana. Tangan kiri pasti tangan kanan.
Guru mak anak-anak tadi dinikahi diakikahi masa kecilnya setelah umur 10 tahun. Apa termasuk akikah atau kurban? Akikah, kalau niatnya akikah ya akikah, kalau niatnya kurban ya kurban. Innamal amalu binniyat. Ya, akikahi anak itu sunat dari umur 1 hari sampai 7 hari. Itu sunat. Setelah itu 41 hari, 21 hari sampai dia balik nanti itu masih disunatkan. Takbir senja. Semoga sehat walafiat inggih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Batamuan pulang Ahmad Pauji inggih, Masya Allah. Guru, kapan karena kita pada Rasulullah setelah panah peseh? Di ketika itulah ketika seseorang panah pada syekh, ketika itu juga dia merasakan panah pada Rasulullah. Atau bisa juga dia tuh tertahan panah pada syekh saja. Sama dengan orang musyahadah dengan Nur Muhammad, itu tidak serta-merta biasanya panah pada Nurullah. Bisa saja dia tertahan di panah pada Rasulullah saja, pada Nur Muhammad saja. Begitu juga orang itu panah pada syekh, di situ saja dia panah pada syekh. Kalau tidak, lanjut dia. Kalau dia tenggelam terus di dalam syekhnya, maka dia akan panah pada Rasulullah. Panah pada Rasulullah berarti bisa langsung panah pada fillah. Biasanya seperti itu. Ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai syekh saja atau sampai pada nur saja, tidak sampai kepada nurullah. Ada yang sampai pada nurullah saja, sampai terbuka futuhat saja tetapi tidak diberikan sir. Ada yang cuma diberikan sir satu saja tetapi tidak diberikan sir yang lain. Diulang lagi dari awal, panah pada syekh lagi, panah lagi meningkat kepada Rasulullah, panah lagi pada nurullah. Sampai di situ aja tidak terbuka sirnya. Bisa jadi seperti itu. Jadi kepanaan itu tergantung kita musyahadahnya, tergantung amaliyah kita musyahadah dan murakabah kita. Kita menenggelamkan diri kita itu. Manakala kita merasakan lezat dengan guru kita atau merasakan lezat tenggelam di dalam Nur Muhammad, terus tenggelamkan saja di dalam Nur Muhammad itu sampai lezat itu memenuhi akan jiwa dan raga kita, zahir kita dan batin kita, sehingga kita benar-benar fana fillah. Benar-benar fana fillah. Kalau sudah fana fillah, merasakan tidak mewujud lagi, tidak ada lagi yang bergerak, tidak ada lagi yang hidup, tidak ada lagi yang berbuat selain daripada itu, tenggelamkan lagi di dalam situ supaya dia benar-benar mendapatkan sir daripada sifatnya, daripada afalnya, daripada jatnya. Itulah orang yang sampai kepada makam fana fillah dan mendapatkan sir minallah. Izin turun guru engge kada lain, masalah guru cara membedakan mahabbah dengan jatuh cinta kayak apa, murabi bagaimana, takut salah guru. Mahabbah itu dengan guru itu artinya mahabbah itu mencintainya dengan ta'zim, dengan taat, dengan tidak beretirat, dengan selalu menghadirkan beliau, dengan selalu hadir beliau di sisi kita, seperti itu. Itu namanya mahabbah yang sebenarnya. Mahabbah yang sebenarnya kalau beribadah dia senantiasa ingat dengan gurunya, memasrahkan dirinya dengan gurunya, menta'alluqkan dirinya, menghayalkan dirinya adalah gurunya. Itu mahabbah namanya dengan guru. Yang kedua yaitu tadi kada beriktirat, berkhidmah dengan ta'zim namanya, dengan membesarkan gurunya. Orang bermahabbah itulah kada mau menyakiti yang dicintai aja. Itulah memang seperti itu. Mahabbah itu kadang meminta balasan daripada orang yang dicintainya aja kalau dalam hikam. Artinya dia berkorban untuk yang dicintainya, bukan mengharapkan yang dicintainya berkorban dengannya. Seperti itu mahabbah artinya. Artinya kalau kita dulu kalau berguru ini jangan sampai guru itu mendengar sesuatu yang dari kita ini sakit hati atau melihat perbuatan kita yang sidin kada senang. Itu jangan dijauhi, dihindari. Itu adab namanya kita dengan guru kita. Atau perkataan kita ini menjadi pikiran sidin, itu kada boleh. Jangan boleh jadi sidin kira membawa hati sidin gelisah. Jangan berbicara dengan sidin. Kalau bisa ditangani sendiri aja. Kita ini kadang-kadang bermurabi mursyid apa aja diadukan. Masalah keluarga diadukan, masalah kada berduit diadukan, masalah orang lain diadukan juga dengan guru. Jangan kayak itu. Itu kada adab namanya dengan guru. Wadah guru itu membawa yang senang-senang aja, membawa kabar senang kah, belucu-lucu kah dengan sidin, membawa duit kah 5 miliar lawan sidin, itu senang ya sidin. Itu adab kita itu. Kebanyakan orang bermurabi mursyid ini berkantut di hadapan guru, tertawa di hadapan guru. Guru murabi mursyid itu sidin kada mandang itu bang. Kada memandang itu. Kalau sudah orang itu murabi mursyid kayak apa kelakuan murid, itu kada jadi masalah bagi sidin. Karena sidin kada memandang lagi itu. Kada dia dipandang sidin.
Cuma kita ini beradab lawan sidin sayangnya. Hingga kita, karena sidin sudah menjaga adab dengan kita. Kita yang beradab dengan sidin pulang. Abah doain rezeki saya diberkahi, amin ya rabbal alamin. Masya Allah putra. Hen. Aduh, hingga Masya Allah. Proderhat, terima kasih. Masya Allah. Waalaikumsalam. Karena pakai kamera depan jadi semakin pakai tangan kiri. Ini bujur. Tuan, orang ma'rifat itu bisa berdosa juga, bisa aja berdosa. Ini berdosanya bisa. Ini kada mungkin kada berdosa. Ma'al insanu makhlul khata'i wal nisyan. Ada kesalahan. Ini kada mesti. Dia itu berdosanya kalau orang yang sudah di tingkatan tinggi, berdosanya apa? Kada ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berdosanya orang nang ahli ma'rifat. Ahli ma'rifat itu jersidin, kalau kami ini kada ingat dengan Allah Ta'ala sekejap mata, maka kami itu dihukum akan kafir. Nyata. Waalaikumsalam, izin bertanya Ustadz. Ustadz, setelah orang meninggal kemana perjalanannya? Tergantung amaliyahnya. Di dalam kitab itu disebutkan ada yang ditaruh di lautan darah, ada yang ditaruh di paruh-paruh gunung, ada yang di paruh-paruh burung, ada yang ditaruh dalam kendi, ada yang ditaruh di dalam apa namanya, di bawah pohon. Tergantung Allah Subhanahu wa taala menaruh rohnya. Nanti dipanggil oleh Allah Taala setelah hari kiamat nanti. Wallahu alam. Orang saleh di sini, orang ini di sini. Waalaikumsalam ya Hanana, ya Hanana. Masya Allah. Supaya orang ingat Tuhan tuh harus dilatih, taruskah guru nyata dilatih. Makanya orang tuh berkhalwat, beramaliyah zahir, batin, beramaliyah. Namanya tadi tahalli, namanya dihiasi diri itu dengan amaliyah zahir, amaliyah batin. Supaya apa? Supaya dia naik ke makam tajali namanya, yaitu menyaksikan. Bermimpi mengelilingi Ka'bah nampak guru, Masya Allah, mudahan cepat. Baik, waalaikumsalam. Baik, waalaikumsalam. Apakah kalau mau bertarikah harus ditalkin zikir dulu? Terima kasihnya. Orang bertarikah itu kan pasti ada guru, namanya murabi mursyid namanya. Murabi mursyid itulah yang mentelekin kita. Itu namanya murid khusus sudah. Murid yang khusus harus ditalkin, harus dibimbing oleh gurunya. Kadada adinda, masakan dada andinda. Masya Allah, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Guru asik lawan ilmu kayak apa guru, sampai kawin aja kada benafsu. Wah mantep tuh. Inggi bagus kalau asik. Cara memasrahkan bujur-bujur kayak apa guru? Belajar. Jadi macam-macam pian ulun suruh kayak ini memasrahkan, tapi pian kada bisa seperti ini. Jadi pian yang nyamannya di mana? Nah itu cara memasrahkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umpat hadir inggi alhamdulillah tambah. Amin ya rabbil alamin. Kambang jenggot hadir. Waalaikumsalam. Masalah. Maksud itu maksum itu apa guru? Maksum itu artinya terpelihara. Maksum itu para nabi itu maksum namanya, terpelihara daripada perbuatan dosa. Maksum namanya. Nggih. Guru mohon doanya, sakit pinggang lawas belum sembuh guru. Basiwak rancaki. Salah satu fadilah daripada orang basiwak adalah menghilangkan sakit pinggang. Tersebut di dalam kitab Bajuri. Wayah ini yang pian tahu di mana ada guru murabi mursyid. Kada tahu. Iya, banyak kayak murabi mursyid itu terkadang tersembunyinya. Iya, assalamualaikum. Hana ya Hanana. Masyaallah, salam dari Sampit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hana kalau ya Hanana. Bismillah. Izin guru mengamalkan salawat yang datang lewat mimpi. Ditinggalkan seorang imam di telinga aja, apa sah amalannya? Sah. Ditalkin di telinga kalau waktu mimpi sah. Asal salawat ya, Bapak. Ayo yang bertanya, kalau panjang pertanyaannya silahkan naik, minta naik di multi. Sebentar lagi berakhir kita nah. Nggih. Kalau Anda bertanya, kalau panjang pertanyaannya dan supaya paham benar minta naik ya. Nggih, minta naik akan. Assalamualaikum guru, izin menyimak. Nggih, sama-sama. Multi aja kalau ada pertanyaan. Wali itu maksum jualah guru atau mahfuz? Kalau wali mahfuz namanya. Kalau dia
Nabi itu maksum namanya. Mimpi berangkat ke Mekah apa artinya? Ya mudahan cepat ya bang diberangkatkan ke Mekah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Al-Baqa, Masya Allah. Al-Baqa. Subhan Malik, terima kasih gipnya, terima kasih gipnya. Mudah-mudahan yang memberi gip senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala kelancaran rezekinya, amin ya rabbal alamin. Murabi mursid amun enggak salat gimana itu guru? Tinggalkan. Kalau lain murabi mursid namanya. Murabi mursid itu kalau dia jahir tidak jajab, dia adalah orang. Yang namanya murabi mursid itu, yang sah menjadi murabi mursid itu adalah orang yang menjalani masa salikin sampai kepada muwasil, kepada makam muwasil, sehingga dia itu benar-benar mengetahui jalannya. Tetapi kalau orang jajab langsung itu kada boleh jadi murabi mursid. Kalau dalam secara ilmunya dia tidak termasuk murabi mursid. Misalnya wali itu jajab, itu tidak bisa dijadikan murabi mursid. Murabi mursid itu adalah waliullah. Wali, seorang wali yang melalui perjalanan salik sampai wasil, lalu dia menjadi yang berhak jadi murabi mursid. Jadi kalau orang itu misalnya kada bersembahyangan, itu jangankan jadi murabi mursid, diambil gurunya kada boleh. Diambil guru aja kada boleh, karena kita kada bisa wasil kepada Allah Ta'ala itu kecuali melalui jalan mengikut kepada Nabi. Jadi kalau orang kada sembahyang, dia mengajarkan badannya terangkat, lalu dia terbang sambil mengajarkan, tetap disuruh ulama meninggalkan, karena dia meninggalkan syariat. Meninggalkan syariat berarti lain Tuhannya berarti dengan kita. Enggih, tapi dia wali guru, menurut pian wali, bisa walinya tuh wali setan kayak apa pian? Cuma secara syariatnya kita harus melihati dulu orangnya punya ilmu, lalu dia mengamalkan ilmunya. Itu yang berhak menjadi murabi mursyid. Jadi kita kada perlu aneh melihat orang misalnya terbang mengajarkan, tapi dia kada sembahyang. Banyak dia burung kada sembahyang juga, terbang juga nya, berjalan di atas air, baiwak menyelam di dalam banyu. Banyak dia kada sembahyang juga. Nah, kedudukannya apabila nya kada sembahyang, kada usah diangkat dari guru. Kedudukannya kalau dia tidak punya ilmu, dari awal dia itu menjalani keilmuannya daripada jalan salik, itu kada bisa jadi murabi mursyid. Kada bisa. Apalagi kada sembahyang, kada bisa, kada jadi murabi mursyid. Yang kedua tadi orang yang jajab tuh kada bisa jadi murabi mursyid. Terkecuali orang jajab tadi kembali, lalu dia menjalani masa saliknya, masa khalwatnya, lalu dia itu sampai kepada makam wasil lagi, karena itu berhak jadi murabi mursyid. Itu diantara kriteria orang menjadi murabi mursyid: berilmu, mengamalkan akan ilmunya, pemurah kada pemarah. Nah, itu orangnya. Kita ini bisikan pada saat mimpi surah Al-Qasas. Ini kada apa-apa kalau nya Al-Quran jadi bisikan, atau salawat kada apa-apa. Cara sanda biar kada riba, ya berilaan yang bagusnya tuh sama-sama ridho. Karena kita menyandakan tuh pasti dipakai orang. Jadi yang memakai itu kita meridakan orang memakai barang yang kita sandakan. Itu baru kita kada riba. Seandainya sanda itu misalnya kita menyandakan 25, menggadaikan 25, nanti bayar 26. Nah itu riba namanya. Kulu gardin yajri ala apa namanya? Apa aja kaidahnya riba adalah kulu gardin yajri ala manfaatin fahuwa riba lah. Tiap sesuatu tujuan yang di situ ada pengambilan manfaat itu riba namanya. Jadi bagus tuh orang berida tuh berilaan, bahasa kita sama-sama rida. Orang yang sudah wasil itu guru awal bangun guring, apakah musyahadah dulu atau langsung ingat tanpa mengingat? Orang yang sering musyahadah itu biasanya langsung ingat. Langsung ingat ingat. Kadada ingat bangun, kada ingat tuh kadada. Minyak langsung ingat bang, kadada bang kada ingat. Langsung bangun tuh langsung ingat ya. Langsung ingat bergeraknya, berdiamnya langsung ingat. Digerakkan macam segala. Itu namanya dia senantiasa menyaksikan. Kecuali di dalam keadaan orang itu misalnya dalam keadaan tidur. Kadang kalau kita tidur di waktu asik itu kan kita berpandir terus. Jadi bermimpi itu seperti kada bermimpi, seolah-olah kita itu seolah-olah senantiasa jaga. Jadi kalau bermimpi itu, kalau orang yang sudah wasil ini seolah-olah jaga terus, ingat dia itu mimpi. Jadi di dalam mimpi itu ingatnya berzikir, masih
Nah Nabi itu kan kayak itu. Nabi itu kan walaupun matanya teguring tapi hatinya kada mau guring. Nah orang yang wasil itu kayak itu juga, hatinya tuh selalu ingat terus. Apalagi dia bangun. Guru kalau kita dibisikin pada saat mimpi, iya ada apa-apa, sudah. Guru doakan ulun engge sama-sama betul, umay. Kalau orang yang dikasih ilmu laduni, orang yang bagaimana? Laduni itu ada tingkatannya lah. Orang semuanya tuh laduni semuanya. Semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Laduni itu tahu lah pian, dari Allah Subhanahu wa taala aja. Min ladun karahmah. Jadi kalau di tingkatan awam namanya hidayah namanya. Kalau di tingkatan orang salikin namanya taufik namanya. Kalau di tingkatan orang wasilin namanya sir namanya. Nah sir itulah namanya laduni. Sir itu macam-macam nanti. Ada laduni, ada hikmah. Nggih. Sebenarnya semuanya itu laduni, kita beramaliyah itu laduni sebenarnya. Tetapi secara harfiahnya orang yang ahli maksiat lalu dibukakan oleh Allah Ta'ala hatinya untuk bertobat, namanya laduninya hidayah namanya. Kalau orang sudah dia diberi hidayah ampih maksiat lalu dia berbuat taat, mampu dia berbuat taat, namanya taufik. Laduni juga itu dari sisi Allah Ta'ala juga namanya laduni juga. Kawanya berbuat taat, habis berbuat taat dia itu benar-benar berbuat taat lalu diberikan kebesaran Allah Ta'ala, melihat kebesaran kesempurnaan sifat Allah Ta'ala. Laduni juga namanya ma'rifat namanya. Setelah ma'rifat itu lalu dibukakan oleh Allah Ta'ala sir, itulah namanya laduni, disebutkan dengan sir atau rabbani, yaitu ilmu rabbani, ilmu daripada Allah Ta'ala. Yang lainnya itu berupa taufik, hidayah. Sedangkan di tingkatan kema'rifatan biasanya itu ilmu untuk menambah kemarifatan kepada Allah Ta'ala, ilmu ma'rifat yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya bukan ilmu ma'rifat, kalau ulun yang betakan ilmu ma'rifat seperti itulah. Sebenarnya tuh kalau ulun nih betampai dengan pian itu melihat ulun nih, nah itu maksudnya ma'rifat itu. Kadang memang diberikan hikmah di dalam hati kita, rahasia daripada sifat Allah Ta'ala, itulah namanya sir, itulah laduni yang kadada diajarkan di kitab, kadada diajarkan oleh guru, karena langsung kita melihat, langsung kita mengerti. Kalau orang misalnya mengatakan ini betul jurang, kita tuh menghayalkan betul, tetapi kalau kita sudah ketemu dengan betulnya, apa yang disampaikan orang itu kita lebih nyata lagi melihat. Yang orang sampaikan itu ada, yang kita melihat sendiri juga ada. Seperti itulah namanya laduni itu. Ketika terbuka sifat Allah Ta'ala digerak dan diam kita, disitulah terbuka rahasia sifat itu. Itulah dinamakan Arabtur Rabbi Birabbi. Itulah namanya orang itu mencapai ma'rifat sampai terbuka sir, lalu dia diberikan hikmah, diberikan ilmu yang langsung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemahaman langsung daripada Allah Ta'ala, dipahamkan. Bukan dia yang memaham, tetapi langsung dipahamkan. Disitulah namanya ainul yakin, hakul yakin, karena dia langsung menemui, merasakan dengan kebesaran tadi itu. Itulah dunianya itu seperti itu nanti. Sobori-soborilah, amin. Sekarang dikasih siapa yang jadi murabi mursyid? Insya Allah. Karena ulun kada berani kalau dimarahi orang, hingga kada berani. Di Kalsil itu ada, di Kalsil itu ada. Karena apalah, murabi ini kadang-kadang dia yang tahu akan orang yang dibimbingnya. Murabi mursyid ini bukan kita yang berkehendak, tapi kita berdoa aja, mudahan ulun ini tetamu murabi mursyid, mudahan aku ini tetamu patihai para wali itu. Nanti pian ketemu aja dengan murabi mursyid itu. Kalau kada banyak membaca salawat. Amin ya rabbal alamin. Mudahan selamat dunia akhirat. Ini Muhammad Lutfi. Penjaranya Guru Monridai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehlah guru kita zikir tasbih maampihakan hujan on panas, boleh aja berdoa namanya. Ini Assalamualaikum, masalah ampi dan kada ampi kada apa-apa. Ini kada takaba. Ulun bangun guring menghadiahkan Al-Fatihah untuk diri kayak bagus. Apa yang ada hatinya bersih sehingga bisa terus berzikir cacap ini.
Ada tahu pian umur ulun itu sebenarnya. Tuhan tapi perasaan lah. Adab kepada murabi apa saja guru banyak, nggak ada bisa ulun sebutakan karena merasa dekat dengan beliau jadi kayak dengan kawan ya. Gurunya itu ada apa dia dianggap kawan, kada apa-apa. Kalau murabi mursyid kita yang beradab lah, ingatakan setiap hari kita itu kalau bertemu guru kita itu adabnya berbeda-beda. Ada orang yang istiqamah berzikir maka hatinya bercahaya, benar sebenarnya salik namanya, ingin bujur istiqamah yang ianya. Beramal itu istiqamah, jangan cabut, jangan. Bolehkah guru dengan zikir tasbih maampihakan? Boleh ya. Kada apa-apa. Ini namanya berdoa, namanya alam sir laduni. Assalamualaikum sir laduni. Masya Allah. Guru murabi mursyid waktu kita berlajaran bisa kumpul dulu, syaratnya banyak benar guru. Banyak diantaranya harus wali. Masya Allah, Masya Allah. Assalamualaikum guru menghadirkan untuk diri sendiri bagus. Guring sambil berzikir macam menggigau sama berpikir kayak Raul. Ilmu sabuku itu kayak apa guru? Mengaku Allah Ta'ala sudah. Bolehkah guru dengan zikir? Boleh, jangan ada bapak. Iya. Pian orang mana guru? Lamandau. Masya Allah. Nikmati aja bro. Guru bila bayi menangis bacakan apa? Tergantung. Tergantungnya menangis. Amunnya menangis kalau anak menyusu, susui aja harus dibacakan gitu. Batawasaikum dan amin ya rabbal alamin. Badan boleh tua ajar guru tapi jiwa masih muda. Nah mantap, anjay. Lamandau itu daerah mana guru? Kalimantan Tengah, paling ujung perbatasan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Masya Allah tabarakallah. Sampai sini habis pertanyaannya sudah. Mudah-mudahan intinya wali itu wali kada pernah kada pernah kosong sampai hari kiamat guru wujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sini dia minta maaf, minta ridha, minta halal dengan pian sabarataan. Mudah-mudahan yang memberi gib, mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tambahan rezekinya yang berlipat-lipat. Yang hadir juga demikian kabul hajat dunia dan akhirat, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusan dunia dan akhirat, dibukakan futuhat secepat mungkin, ditemukan dengan guru murabi mursyid yang membimbing kita sehingga kita kenal dengan sebenar-benarnya, kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf, minta ridha, minta halal dengan pian kalau kata ulun yang salah, yang khilaf. Amin ya rabbal alamin.